Jadi saya katakan dengan jelas tegas di sini bahwa bungkamnya masyarakat itu tidak lepas dari minimnya pemberitaan Palestina di media. Baik. Mas Hussein juga sudah hadir malam hari ini dan informasinya kemarin baru saja pulang dari Mesir. Mas Hussein mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi sebetulnya di Gaza Palestina, termasuk puncaknya mungkin di Hari Raya Idul Fitri ini yang harusnya bisa dirasakan dengan kemenangan, sukacita, tapi justru masih banyak penderitaan yang terjadi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya 12 tahun tinggal di Gaza dan saya mayoritas dalam satu dekade terakhir ini saya menghabiskan lebaran saya di Gaza. Sekarang aja karena memang sedang dievakuasi jadi saya di Indonesia. Dan memang setiap kali lebaran itu Gaza itu mereka selalu dihadapkan oleh yang namanya dilema. Satu sisi mereka ingin beryuforia, sukacita sebagaimana umat Islam di hari raya, tapi di satu sisi mereka nggak bisa. Apalagi hari ini. Hari ini Gaza menjadi satu wilayah di mana hukum itu tidak berlaku di sana. Ya, hukum tidak berlaku. Anak kecil, wanita dibunuhi, nggak ada yang bergerak. Ini yang kemarin baru terjadi, yang viral di Gaza. 14 staf bulan merah, bulan sabit Palestina menggunakan rompi bulan sabit ingin mengevakuasi korban-korban luka sampai lokasi, mereka dikepung oleh tentara Zionis, lalu diikat tangannya, lalu dieksekusi mati di tempat. 14 orang. Ada dari bulan sabit merah, ada dari UN, PBB, ada satu lagi dari kalau nggak salah satu NGO internasional juga. Bayangkan kalau itu terjadi misalnya di Eropa. Bayangkan kalau korbannya itu bukan orang Palestina, itu heboh sedunia. Tapi karena orangnya yang dibunuh orang Palestina, bagi Barat ini bukan suatu hal yang pantas untuk Menurut Mas Hussein, apa yang menjadikan kemudian perlakuannya seperti berbeda, Mas, ketika ini menimpa warga Palestina begitu? Ya, karena stigma. Karena masyarakat dunia sudah disuplai oleh media-media Barat bahwa ini bukan manusia, ini teroris. Semua warga Palestina adalah teroris. Anak-anak, wanita, pejuang yang nggak ada, semua teroris, maka semua layak untuk dibunuh. Dan sebagian dari kita, sayangnya, termakan. Anak kecil di mana bisa dikatakan teroris? Tapi karena kita sudah terbiasa, oh ini teroris, jadi dibunuh pun tidak apa-apa. Itu masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media. Maka saya sering, jujur saja, saya kadang marah dengan media-media, termasuk Indonesia. Dalam 2 pekan, 1000 nyawa dibunuh. Artinya per hari itu sekitar 800 nyawa. 80 nyawa dibunuh per hari. Bayangkan kalau ada kecelakaan pesawat, 70 orang mati, itu berapa hari akan diberitakan itu? Berbulan-bulan. Ini per hari 80 nyawa dibunuh, tapi bagaimana bisa nggak tayang di layar televisi kita? Apakah 80 nyawa warga Palestina ini tidak cukup berharga untuk diangkat oleh media-media Indonesia? Makanya kan ini kan sebuah hal yang menunjukkan hilangnya sensitivitas kita. Betul. Dan seperti hilangnya kesadaran seperti yang disampaikan saya tadi. Kalau orang awam itu wajar. Tapi saya jurnalis, saya kuliah jurnalistik. Dan bagi saya 80 nyawa per hari ini berita yang harus disampaikan. Tapi mayoritas media-media kita ini menganggap bungkam. Ini, artinya ketika media ini bungkam, maka masyarakat bungkam. Jadi saya minta tolong ke teman-teman di TV One, terutama ya. Terima kasih sudah mengangkat ini, bagus sekali. Dan ini kita punya kewajiban, obligasi untuk membuka mata masyarakat. Kalau media bungkam, kita juga sedang berkontribusi membungkam masyarakat. Tapi kalau media bersuara, maka kita berkontribusi membangunkan. Dan ingat Mbak Ken, kenapa Israel bisa sedekat itu? Kenapa Israel ini bisa sekejam itu? Karena mereka merasa tidak dikawal. Karena merasa media-media sudah bungkam nih. Jadi bungkamnya media artinya motivasi untuk Israel semakin kejam. Jadi menyedihkan ketika hanya di awal-awal saja kita mendengar seruan begitu banyak orang mendukung Palestina, tapi hilang kemudian oleh waktu, Mas Hussein? Ya, betul sekali. Jadi saya katakan dengan jelas tegas di sini bahwa bungkamnya masyarakat itu tidak lepas dari minimnya pemberitaan Palestina di media. Baik, Mas